Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi kami, yaitu eh, kasus penggelapan dan pencurian uang yang dilakukan oleh PT KSP Indosuria. Sebelum kami menjelaskan ke dalam materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Viola Najla Sulian dengan NPM 23 10014. Perkenalkan, nama saya Lena Amelia, NPM saya 23 10015. Perkenalkan, nama saya Erika Layala Fajri dengan NPM 23 10016. Saya Tasya Maharani dengan NPM 23 10246. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di Indonesia, berbagai jenis badan usaha berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, tujuan, dan peran yang berbeda, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, dan badan layanan umum menjadi sangat penting agar setiap bentuk usaha ini dapat beroperasi dengan efektif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bentuk badan usaha adalah kesatuan hukum yang melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas komersial. Badan usaha dapat berupa perusahaan, koperasi, firma, atau bentuk badan hukum lainnya. Ini saya akan menjelaskan tentang 1. BUMN. BUMN dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya alam negara, dan mendukung program pemerintah. BUMN juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN harus dikelola secara profesional sehingga mampu bersaing dengan sektor swasta, namun tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat. 2. BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pembentukan BUMD adalah untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal dan memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah tersebut. BUMD diharapkan bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah atau PAD, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dan mengelola BUMD agar dapat berfungsi secara efektif. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Yang ketiga yaitu BUMS. BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Contohnya seperti Maskep, firma perseroan terbatas atau PT. Sektor swasta perannya krusial dalam memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Setiap jenis BUMS memiliki aturan hukum yang berbeda-beda, tapi memiliki tujuan utamanya yang sama, yaitu untuk meraup keuntungan untuk para pemilik modal atau pemegang saham. Yang keempat, yaitu koperasi. Koperasi adalah bentuk badan usaha yang berbeda dari BUMN, BUMD, dan BUMS karena tujuannya memfokuskan untuk kesejahteraan anggotanya daripada untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan pada prinsip gotong royong, keadilan, dan demokrasi ekonomi. Koperasi berperan penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan tujuan non-profit dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan dikelola oleh pengurus untuk kepentingan umum. Dalam perekonomian dan sosial masyarakat, yayasan berperan dalam memberikan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan tanpa orientasi mencari keuntungan. Yang keenam ada Badan Layanan Umum atau BLU.
BLU adalah unit yang berada di bawah kementerian atau lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan umum dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Meski tidak berorientasi pada profit, BLU diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan efisiensi seperti perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, BLU menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Isu hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus lepas Henry Surya, Ketua Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria Cipta, dari segala tuntutan hukum pada 24 Januari 2023 dan memerintahkan agar Henry Surya segera dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan. Alasan vonis lepas tersebut menurut majelis hakim yakni perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Perkara pidana Indosuria dimulai sejak laporan pertama ke Barreskrim Polri pada tahun 2020. Henry Surya dan rekannya, Direktur Keuangan Juni Indria, didakwa menggelapkan dana nasabah dengan nilai mencapai 106 triliun dari 23.000 korban. KSP Indosuria Cipta didirikan tahun 2012 di Jakarta dengan izin usaha koperasi berupa simpan pinjam antar anggota. KSP Indosuria Cipta melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan memberikan bunga simpanan sangat tinggi, 1,5 hingga 2 kali bunga deposit bank. Dengan strategi ini, KSP Indosuria Cipta berhasil mengumpulkan dana hingga triliunan rupiah dari sekitar 5.700 nasabah. Kasus gagal bayar KSP Indosuria Cipta mulai terjadi sejak 2019 ketika anggota dengan dana besar menarik kembali dananya. Saat itu, koperasi diperkirakan penghimpun dana anggota koperasi hingga 10.000 triliun. Namun, kewajibannya kepada anggota mencapai sekitar 14,6 triliun berupa simpanan dan imbal hasil yang dijanjikan. Awal mula kasus gagal bayar KSP Indosuria dimulai pada awal tahun 2020 saat nasabah mengeluhkan kegagalan bayar bunga dan pokok simpanan. Salah satu nasabah mengatakan dana miliaran tidak kembali saat jatuh tempo. Nasabah lain juga mengalami hal serupa, di mana data simpanan tidak bisa dicairkan dan pembayaran bunga dihentikan tanpa penjelasan. Direktur KSP Indosuria mengatakan kondisi keuangan buruk karena terkena ras, namun tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Nasabah kemudian melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri yang menyebabkan pemilik KSP Indosuria yaitu Henry ditahan. Beberapa nasabah menerima surat bahwa dana simpanan tidak bisa dicairkan selama 6 bulan atau selama paling lama yaitu 4 tahun, tergantung pada AUM. Pada Maret 2020, nasabah diizinkan menarik dana mereka dengan batas yaitu sebesar 1 juta rupiah per orangnya. Isu koperasi simpan pinjam Indosuria mereda namun muncul kembali sekitar Juni 2021 saat DPR RI memanggil Kementerian Koperasi. Terungkap bahwa koperasi simpan pinjam Indosuria gagal bayar dan termaksud dalam proses PKPU. Banyak korban mengalami stres hingga meninggal, dan jaksa terus berupaya untuk menyita aset-aset terkait yang diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 106 triliun rupiah. Pada 17 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Niaga menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang menegaskan secara hukum perdamaian antara KSP Indosuria Cipta dan seluruh kreditor, baik yang ikut dalam proses PKPU ataupun tidak, telah mengikat. Selanjutnya terdapat proses banding sehingga PKPU diputuskan pada akhir Desember 2020. Dengan dikeluarkannya putusan homologasi tersebut, maka KSP Indosuria Cipta berkewajiban membayar seluruh kerugian nasabah sesuai dengan ketentuan homologasi. Kesimpulannya, kasus koperasi simpan pinjam KSP Indosuria menjadi salah satu penipuan finansial terbesar di Indonesia yang melibatkan ribuan nasabah dan kerugian mencapai triliunan rupiah. KSP Indosuria diduga melakukan skema Ponzi, di mana data nasabah baru digunakan untuk membayar keuntungan nasabah lama.
yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana kepada nasabahnya. Secara keseluruhan, kasus KSP Indosuria menjadi pelajaran penting akan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan, edukasi masyarakat mengenai risiko investasi, serta perlunya penegakan hukum yang tegas dan cepat untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.